Halo Juragan. Di video kali ini kita akan bahas khusus tentang growth stock ya, bagaimana cara valuasinya dan bagaimana screeningnya untuk tipe saham growth stock. Plus di akhir akan ada rekomendasi saham dari Juragan ya untuk saham-saham tipe growth stock yang harganya sekarang lagi koreksi ya, lagi under value, apalagi hari ini kan IHSG turun cukup dalam ya, dari kemarin pun juga turun cukup dalam. Nah, ini sebenarnya ada saham yang menarik ya tipe growth stock, yaitu saham yang sebenarnya fundamentalnya masih oke, cuman karena sentimen-sentimen negatif dari eksternal saja harganya koreksi. Tapi secara performance dia masih oke, sehingga kedepannya potensi harganya masih menarik. Oke, nah itu tapi di akhir ya. Nah, sekarang akan sharing bagaimana sih menghitung valuasi dari saham tipe growth stock ya, dengan menggunakan case study dua saham, yaitu Astra International ASI dan United Tractors atau UNTR. Nah, sebelumnya Juragan akan infokan saham growth stock itu apa sih sebenarnya kriterianya ya. Growth stock itu ya seperti namanya growth stock, growth gitu ya, tumbuh. Jadi perusahaan yang tumbuh baik dari sisi earning, dari sisi equity ya, dari sisi pendapatan atau revenue ataupun cash flow-nya juga tumbuh secara konsisten ya. Jadi bukan perusahaan abal-abal ya, bukan perusahaan yang rugi terus setiap tahun. Jadi secara fundamental memang masih oke ya. Kemudian valuasinya sendiri dia sebenarnya tidak cukup dengan menggunakan PBV saja dan PER saja, karena memang kalau PBV ini untuk saham tipe growth stock pasti akan selalu tinggi kecuali lagi market crash saat ini ya. Nah, ini memang momennya saat ini ya. Dan PER juga harganya PER-nya pasti akan selalu tinggi karena namanya saham tumbuh ya, earningnya tumbuh, price-nya, harganya pasti akan selalu naik ya, selalu akan menyesuaikan dengan earningnya. Nah, disinilah butuh satu indikator lain namanya PEG ya, price to earning growth ratio, memasukkan unsur pertumbuhan laba ke dalam valuasi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Juragan akan kasih contoh langsung ke Excel-nya ya. Oke. Nah, ini Excel-nya sudah Juragan siapkan. Nah, ini kita pertama butuh data IPS. Ya, butuh data IPS. Teman-teman bisa dapat dari laporan keuangan atau yang biasa Juragan ambil itu dari RTI. Ya, dari RTI. Nah, di sini ini websitenya ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk menu profiles ya di saham ASI. Nah, di sini IPS-nya bisa teman-teman ambil ya dari sejak tahun 2015 sampai 2020. Nah, ini udah versi analyze. Jadi sudah enak, tinggal copy paste saja ke Excel ya. Nah, ini sudah Juragan masukkan, dan juga UNTR juga Juragan sudah masukkan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita menghitung growth-nya ya. Growth-nya berapa? Ya, IPS growth. Nah, rumusnya adalah untuk pertumbuhan di 2016 berarti IPS tahun 2016 dibagi 2015 ya, dikurangi 1. Nah, tumbuh 4,76%. Ya, kita tinggal drag saja ke sini. Nah, dapat pertumbuhan IPS setiap tahun. Nah, kemudian kita menghitung rata-ratanya. Ya, kita hitung rata-ratanya selama berarti 5 data terakhir, 5 pertemuan terakhir. Dapat rata-ratanya 9,84%. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung PER-nya ya, price to earning ratio-nya, yaitu harga saham. Oh, berarti kita masukkan dulu harga saham. Berarti sini saja. Nah, harga saham kemudian PER-nya ya. Harga saham saat ini penutupan closing Astra itu di 4630 ya. Ini 4630. Oke. Kemudian PER-nya berarti rumusnya adalah harga saham. Ya, PER saat ini berarti dibagi dengan IPS. Ya, IPS data laporan keuangan terakhir yang sudah di annualize ya. Itu PER-nya 8,24 ya. Kemudian setelah itu kita bisa hitung PEG-nya
ya. PEG-nya sendiri adalah rumusnya per, ya. Rumusnya mungkin saya ditaruh di sini. Per dibagi rata-rata EPS growth. Nah, ini rumusnya, ya. Kalau per tadi rumusnya harga saham dibagi EPS. Nah, ini. Jadi kita hitung untuk PEG berarti per dibagi rata-rata. Nah, di sini rata-rata EPS growth-nya satuannya bukan persentase tapi angka nominalnya. Jadi kita harus kali 100 dulu. Jadi dipakai bukan 9,84% tapi 9,84 ya. Jadi kita kali 100 dulu. Nah, dapat angka 0,84. Oke, ini kita sudah dapat ya untuk ASI. Untuk UNTR caranya sama. Hitung dulu pertumbuhan setiap tahunnya. Kalau UNTR memang pertumbuhannya lebih dahsyat ya. Walaupun di sejak 2019 sampai 2020 itu turun drastis ya. Sebelumnya ya itu wow, 29%, 48%, 50% dalam setahun earningnya tumbuh. Itu luar biasa memang. Nah, ini kita hitung juga rata-ratanya berarti oke, 20%. Harga sahamnya sekarang closing hari ini 23150. 150 berarti pernya tadi ya rumusnya adalah harga saham dibagi earning per share posisi data terakhir itu ada angkanya 10,63, kemudian PEG-nya berarti per dibagi rata-rata kita kali 100. Nah, berarti 0,52. Oke, ini coba kita bandingkan ya. Mana saham yang lebih murah dengan menggunakan per dan PEG. Nah, di sini kita bisa lihat kalau menggunakan per ya menggunakan per ini lebih murah Astra ya, karena Astra kan 8,24 sedangkan UNTR United Tractor 10,63, jelas lebih murah Astra. Tapi kalau kita hitung dengan PEG ternyata lebih murah United Tractors ya, 0,52 sedangkan ASI 0,84. Untuk saham growth stock lebih baik menggunakan PEG karena dia sudah memperhitungkan pertumbuhan labanya labanya setiap tahun ya. Nah, di sini memang terlihat pertumbuhan laba United Tractors itu lebih besar dibanding Astra. Ya, di sini kelihatan 20% rata-ratanya sedangkan Astra hanya 9,8%. Nah, dengan harga sekarang ya, dengan harga closing hari ini dengan rasio PEG itu ternyata lebih murah United Tractors. Jadi, kalau teman-teman mau lihat valuasi mana yang lebih murah ya, harga mana lebih koreksinya lebih dalam dengan performance-nya masing-masing, berarti United Tractors harganya lagi murah ya. Nah, itu sebagai gambaran kasar ya untuk melihat range valuasi suatu saham tipe growth stock. Oke. Ini nanti Excelnya akan Juragan share ya di channel Telegram, nanti linknya ada di deskripsi di bagian bawah. Oke ya, video ini. Nah, itu cara menghitungnya ya. Jadi teman-teman gambaran dan sudah bisa sebenarnya menghitung sendiri ya, tidak perlu tergantung dengan data-data yang dari internet ya, sekalian untuk validasi juga gitu. Nah, oh ya, satu lagi, kategori saham growth stock yang bagus itu adalah yang PEG-nya kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Kalau dia minus berarti itu tidak bagus, kurang dari 1 dan lebih besar dari 0 ya. Jadi karena kalau dia minus berarti dia pernah rugi, secara rata-rata ruginya lebih besar ya dibanding positifnya labanya. Nah, kalau PEG lebih besar dari 1 berarti dia terbilang over value ya, terbilang mahal ya, karena harganya sudah bergerak lebih maju dibanding pertumbuhan labanya gitu ya. Istilahnya
market nilainya sudah terlalu mahal. Nah, itu kategorinya. Nah, ini oke. Nah, inilah rekomendasi watchlist dari Juragan Saham ya. Saham-saham apa yang fundamentalnya masih bagus dan PEG-nya kurang dari 1 dan masih under value ya. Tapi teman-teman harus research juga ya. Kalau ini Juragan sudah research dari sisi PEG, dari sisi laporan keuangan, dari sisi potensi, dan inilah hasilnya. Tapi kalau teman-teman punya view lain, it's okay ya. Itu hak teman-teman untuk menilai apakah terlalu bagus, punya informasi lain yang mungkin menganggap saham ini tidak terlalu bagus sebenarnya ke depannya, it's okay. Nah, tapi inilah rekomendasi watches dari Juragan ya. Dari sisi komoditi, sektor komoditi ada Adaro ya. Adaro lagi murah-murahnya. Harum juga ya, saham defensif dan lagi dijagain bandar sekali ini kalau teman-teman lihat pergerakan harganya seminggu terakhir ke belakang. Kemudian Inco juga ya, dan UNTR ya, yang contoh tadi. Kemudian dari sisi properti itu ada Pewon yang punya kota Casablanca ya di Kuningan. Kemudian ada Dimas juga. Nah, itu lagi saham top yang harganya lagi koreksi. Nah, yang sektor lainnya adalah ASI dan Metrodata MTDL. Oke. Ya, ini rekomendasi watchlist saham tipe growth stock untuk sebagai feeding awal ya. Teman-teman bisa research lagi. Kalaupun ada yang lain, boleh infokan ke Juragan ya melalui komen di bawah ini supaya kita bisa sama-sama analisa. Oke, mungkin sekian video kali ini. Tetap sehat teman-teman ya, dan supaya bisa tetap cuan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah jika ingin diskusi lebih lanjut. See you in the next video. Salam Juragan.